Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi fataha lana wa lakum abwaaba rahmatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu anugerah rahmatnya kepada kita semuanya, dan tidak pernah terputus pintu rahmat. Rahmat Allah, anugerah Allah adalah sesuatu tujuan yang kita cari benar-benar di dunia sampai akhir. Target hidup kita ini mencari anugerah dan rahmat Allah. Kalau kita sudah dapatkan target ini, mendapatkan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, kita adalah hamba yang beruntung yang hidup di dunia. Keberuntungan ketika kita bisa dekat sama Allah dan Rasulullah. Wahai manusia yang selama ini kita dari kecil, orang tua kita nyuruh kita jadi orang yang bisa punya duit. Keadaan hidup kita ini semuanya dari bawah sampai ke atas cuma yang dipikirkan bagaimana kamu harus punya duit jika kamu mau senang. Target hidup manusia ini duit. Diperas dari kecil, tidaklah dulu kita di pagi hari ketika makan, ketika minum, ketika bertemu, yang dibanggakan, yang diangkat terus duit. Sampai dunia dan kehidupan yang berharga, kehidupan yang Allah ciptakan, dan ini kehidupan yang kita jalani ciptaannya Allah. Cuma kita pandang dari duit ini adalah milik Allah. Masa kehidupan sebesar ini cuma urusannya duit? Manusia hanya lahir dari hubbud dunia, cinta dengan dunia ini, timbullah kesalahan-kesalahan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia ini itulah bibit akar daripada semua kesalahan. Kita melihat kezaliman muncul, itu gara-gara apa? Gara-gara cinta dulu. Ketidakadilan muncul gara-gara cinta dulu. Dhaharal fasad fil bahri wal barri ma kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di lautan dan di bumi, munculnya gara-gara tinggalan manusia, gara-gara cinta. Berapa generasi ini hidup meninggal dunia, meninggal yang muncul di dunia. Kenapa hidup? Cuma untuk mengomparkan hawa nafsu. Yang dipikirkan dalam hidup ini bagaimana hubbus syahwat minan nisa, cinta dengan syahwat hawa nafsunya perempuan, wal garatir muqaddarati minadz dhahabi wal fiddah, berpakai pakaian, mikirin pakaian emas, bagaimana bisa hebat, itulah pikiran penduduk dunia. Meninggal, tidak ada yang dibawa ke surga. Bukan orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang untung itu berliannya banyak, emasnya banyak,
adalah orang yang di hatinya ada cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hatinya ada cinta dengan Allah. Sadarlah wahai penduduk dunia yang sementara ini, Nabi Muhammad datang mengingatkan semua yang tinggal di dunia ini, jangan sampai kalian ditipu oleh kehidupan ini. Memang Allah ciptakan dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau melihat siapa di antara kalian yang bisa, siapa di antara kalian yang berbuat baik. Jangan sampai kehidupan yang sebentar ini menipu. Jangan sampai kehidupan yang sebentar ini menjadikan kita semua celaka. Lama benar kita sudah ditidurkan oleh hawa nafsu hingga kesana kemari pikiran kita. Kejadian dunia yang tidak akan lepas dengan kehendak dan keinginan Allah ini menjadikan kita lupa dan lalai dengan kehendak dan kemauan Allah untuk penduduk dunia ini sendiri. Dunia ini memang banyak, ada emasnya, ada gunungnya, ada ini. Tapi Allah ciptakan ini bukan untuk tujuan. Allah ciptakan segala-galanya ini sebagai ujian. Jadi kita harus tahu tujuannya Allah ini ujian. Aku harus bisa melewati ujian ini supaya sampai ke tujuan. Ini jalan, di jalan ada lubang, aku harus tahu lubangnya adalah ujian. Kita melihat ujian apa, bentuknya ujian tidak ada berharga, cuma ujian saja. Allah sudah siapkan a'dadtu li'ibadus shalihin. Aku sudah siapkan, kata Allah bilang, tempat hamba-hambaku yang berbuat baik di dunia, yang mau mengikuti keinginan Allah, bukan mau mengumbar nafsu, bukan mengurus kemauannya, bukan yang dipikirkan kemauannya. Mala ayun ra'at, tidak pernah mereka melihat nikmat itu, wala udhunun sami'at, bahkan mereka tidak pernah mendengar dahsyatnya nikmat itu, wala khatara ala qalbil bashar, bahkan terlintas pun di hati manusia tidak pernah. Nikmat yang Allah sudah siapkan untuk kalian, wahai penduduk dunia yang sudah tahu dan mengerti, yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang tidak sibuk dengan mengumbar hawa nafsu dan mencari keridhaan nafsu, hidup di dunia dengan mengabdikan diri kepada Allah. Sudah menurut sudah mengikut Allah saja dan mengikut yang lain, mengikut Nabi Muhammad saja dan mengikut Muhammad yang lain. Mereka sudah disiapkan tempat, Allah sediakan tempat. Nah inilah, jangan sampai kita tertipu. Ini yang diwariskan oleh Nabi Muhammad untuk kita yang tinggal di dunia ini. Orang besi pukul-pukulan di dunia ini dengan banyak jalan yang dijalani oleh penduduk dunia, hingga ada yang tersesat, hingga ada yang berbuat kezaliman, hingga ada yang begini dan begitu. Tapi ada rombongan yang hidup mengikuti Nabi besar. Mereka tidak sama orang-orang lain. Hidup mereka tidak pernah berhayal-hayal, tidak pernah pusing melihat si fulan punya emas banyak, si fulan punya rumah banyak, aku tidak punya rumah, tidak pusing. Malah mereka bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan Allah. Abdurrahman bin Auf itu hartanya berapa? Dikisarkan sekarang ini hartanya yang berbentuk
dinar dan dirham itu 7.000 triliun. Siapa yang menyelesaikan dalam 7.000 triliun? Itu Abdurrahman bin Auf. Satu kota Madinah itu fakir miskinnya dia itu